Oke, sekarang video lanjutan untuk pertanyaan nomor 7. Ini cukup simpel ya, kita baca dulu. Ada neutron particles of mass m collide normally with a wall. The particle arrives at the wall with speed 5 v and then rebounds along its original path. Jadi ada partikel neutron gitu ya, dia menumbuk secara normally itu artinya tegak lurus dinding. Jadi kalau kita bikin dindingnya sebelah kanan, oke. Di sini dindingnya. Nah, neutron itu dia dari kiri, anggap aja gitu ya. Ya bulat aja lah ya. Sudah dari kiri ke kanan. Tuh. Sudah bergerak dengan kecepatan 5 v kata dia, dan massa dia m. Kemudian nanti dia itu akan rebound to along its original path ya, dengan perfectly elastic ya. Di sini ada perfectly elastic. Jadi kecepatan mantulnya kalau perfect berarti akan sama ya. Anggap aja dia mantulnya agak kita bikin di bawah aja biar kelihatan ya. Sebetulnya kan dia di sini tuh mantul, tapi biar gambarnya nggak nabrak kita di sini aja. Nah, mantulnya itu pun 5 v. Jadi nggak ada perubahan. Nah, pertanyaannya adalah berapa perubahan momentum? Jangan mentang-mentang dia 5 v ke kanan terus 5 v ke kiri kita anggap momentumnya 0. Fisika tidak segampang itu ya. Coba kita cek dulu. Perubahan momentum atau change in momentum itu adalah delta p sama dengan ya berarti momentum akhir dikurang momentum awal. Ingat bahwa momentum itu adalah vektor ya. Momentum is vector quantity ya. Kalau dia vektor maka arah ke kanan plus, arah ke kiri minus. Sekarang kita cek. Delta P momentum kedua tuh setelah dia tumbuhkan ya, berarti negatif ya karena ke kiri. Jadi negatif M-nya M, 5 V-nya ya 5 V. Kecepatannya kan perfectly elastic ya. Nah, terus dikurang itu karena dia perubahannya. Pasti dikurang itu memang tandanya dikurang gitu ya. Sebelum itu ke kanan plus, jadi 5 berarti M dikali 5 V buat velocity-nya. Maka total dari perubahan momentumnya adalah minus 5 mv minus 5 mv. Maka jawabannya adalah minus 10 mv. Gitu. Ini persamaannya 10 ya. Minus sebagai tanda bahwa perubahannya itu ke arah kiri ya. Jadi dindingnya itu memberikan perubahan pantulan ke kiri gitu, atau memberikan ya, ada satu besaran namanya impuls, dia memberikan impuls ke kiri, itu pertanda minus gitu ya. Gitu. Jadi pemantulannya terjadi dari kanan ke kiri. Oke, very simple. And next kita ke number 8. Nah, nomor 8 ini masih dalam momentum ya, ada tumbukan ya, dibaca soalnya bisa lihat. Intinya peluru itu awalnya di situ, terus dia numbuk si balok. Oke? Nah, dia numbuk si balok and kata dia after itu mereka combination ya, bergabung ya. Jadi setelah dia numbuk ini, balok dan peluru menyatu tapi punya kecepatan. Jadi kayak teman-teman naik mobil terus nabrak mobil temennya yang di depan lagi diam. Nah, mobil temennya karena teman-teman tabrak, teman-teman seret kan. Jadi ikut bergerak juga. Jadi teman-teman dan mobil teman-teman dan mobil temannya yang lain di depan itu ikut bergerak juga. Jadi kayak gara-gara nabrak jadi dorong dan bergeraknya bebarengan. Itu konteks soal kita itu. Nah, kita disuruh cari kira-kira berapa sih kecepatan peluru awal supaya nanti kedua benda ini setelah mereka nancep ini bergeraknya dengan kecepatan segini. So, karena we have two context, two case, before and after, dan ini momentum, ada collision, intinya terkait dengan kejadian dua benda itu crash gitu ya. Maka kita gunain conservation of momentum. Jadi momentum before atau ya momentum after boleh ya. Intinya momentum 1 sama dengan ya before ya deh. Momentum before sama dengan momentum after. Oke. Momentum before-nya itu ya cuman bulletnya yang punya peluru ya, yang punya massa ya, maka pelurunya aja, maka M peluru itu M kecil, M kecil dikali kecepatan peluru itu V0 di sini.
tuh ada tulisan V0, tapi kita nggak tahu. Ini nggak bergerak di awal, maka ya dia nggak punya momentum awal. Nah, gambar di sebelah kanan ini itu proses mereka setelah mereka bertumbukan, mereka jalan bareng, berarti massa mereka bertambah. Itu ada massa peluru ditambah dengan massa kayunya. Jadi kakak simbolkan massa kayu M besar ya, saya simbolkan M besar. Terus dikali kecepatan mereka berdua itu 0,6, kan M kali V ya. Itu ya. Nah, terus ini M-nya di soal itu 10 gram. 10 gram itu adalah 10 kali 10 pangkat negatif 3. V0 sama dengan, nah M-nya itu berarti 5 kilo ditambah 10 gram itu kan, udahlah berarti 5 ditambah 10 gram itu berarti 0,10 ya, 0,01. Oke, dikali 0,6. Oke. Ini kita tulis ulang sebelah kanan, jadinya 5,01 dikali 0,6 itu hasilnya nih 10 kali 10 pangkat. Yaudah 10-nya kita hapus saja ya, jadinya 10 pangkat negatif 2. Ini kan nolnya 1, ini berkurang 3, jadi nolnya tinggal berkurang 2 aja ya. Jadi plus 1 dan minus 3, jadinya minus 2 ya. V0-nya kita tulis ulang, maka dapat V0-nya adalah, sekarang kita hitung. Oke, 5,01 dikali 0,6 dibagi 10 pangkat negatif 2 ya, atau ya dikali berarti ya, kali 100. Cobanya 300,6 kita bulatkan jadi ya 301 ya, karena di soal nggak ada koma ya, meter per second. Oke. Simple kan? Itu untuk nomor 8. Lanjut ya. Sekarang nomor 9, ini juga mudah banget nih. Coba kita perhatikan. Nah, ada gelas beaker, dia punya massa M 103 gram. Kemudian dia itu diisi dengan air dan punya massa total 361. Kita bikin dulu ya. Terus gelas beakernya itu diisi dengan minyak berikutnya. Jadi kita bikin gelas beakernya warna ini aja. Ini awalnya gelas beaker, kemudian diisi dengan air. Anggap aja sepenuh ini ya. Terus konteks kedua, gelas beaker yang sama, tapi diisi dengan minyak. Minyak itu warnanya warna orange, yang kuning gitu ya. Nah, ini massa totalnya adalah, massa total yang pertama ini adalah 361 ya, ketika diisi air 1 gram. Sedangkan massa gelas beaker 103, maka massa airnya itu, massa waternya itu adalah, berarti 361 dikurang 103 itu 258 gram massa waternya. Nah, sekarang ketika diisi dengan minyak, massa total gelas beaker dengan minyaknya itu adalah M total 2 itu adalah 351 gram. Maka berat minyaknya aja berarti M oil gitu ya. Cooking oilnya berarti ya 351 dikurang 103 itu berarti 248 gram ya. Coba kita cek dulu daripada salah hitung. 1 dikurang 103. Oke. Kemudian ini dikurang 351 ya. 248. Oke, udah benar nih. Nah, ada massa minyak dan massa air gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada densitas air diketahui di soal raw airnya, raw waternya adalah 1000 atau 1 ya. Kita pakainya gram di situ. Berarti 1 gram per centimeter pangkat 3. Dan pertanyaannya density cooking oil berapa? Berarti cooking oilnya density-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita bisa hitung pakai mereka kan diisi full, anggap aja pengisiannya full dengan gelas beaker yang tadi ya. Jadi ini kita naikin dulu ya. Nah, jadi ada volume gelas beaker di sini, kita simbolkan sebagai V. Volumenya sama, nggak berubah. Oke. Nah, berarti kita nyari volumenya, kita kan mau cari raw oil ya. Raw oil itu kan rumusnya ya, berarti raw oil itu adalah massa oil
dibagi volume gelas beaker yang terisi oil tadi, berarti V aja. Massa oil kita tahu 248 dari ini 248 dibagi volumenya kita nggak tahu. Nah ini gawat, kita cari pakai data yang ini. Kan nggak mungkin orang ngasih pernyataan statement case beaker filled with water, tapi kita nggak pakai. Jadi kita pakai aja. Ini massa water and density water, so we can find the volume of the beaker. Maka kita pakai raw water sama dengan M water per volume. Maka volumenya adalah M waternya itu 258 over per raw waternya 1. Maka volume total gelas beakernya 258. Oke. Nah, ini kita masukin, ini kita turunkan di sini. Maka raw oil adalah massa oil 4248 over volumenya 258. So, nah kita bagikan aja, berarti dibagi 258. Hasilnya ada 0,96 gram per centimeter pangkat 3. Karena tadi kita pakainya itu satuannya. Berarti ini satuannya centimeter pangkat 3 ya. Ini satuannya. Tuh. Ini juga satuannya centimeter pangkat 3 gitu, 0,96 ya, 61 jawabannya. Oke, clear ya. Jadi kerjainlah ya secara runtut, maka kita akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. And then number 10, nomor 10 ini masih tentang density kelihatannya. Density ya. A volume of 1.5 meter cubic of water is mixed with 0,05 meter cubic of alcohol. The density of water is 1000 dan density of alcohol is 800 ya. Kemudian 800 ya. Kemudian the volume of the mixture is 2 meter cubic. What's the density of the mixture? Oke. Nah, sekarang kita anggap aja gelas gitu ya, yang diisi sama air, water and gelasnya terlalu ramping, kita rubah dulu gitu ya. Okay. So water and alcohol. Nah, kalau kita mau cari densitas campuran mereka berdua ini, kita harus tahu ya, berarti raw mixture, saya simbolkan raw M ya. Berarti ya massa mixture-nya campuran dibagi volume campuran. Sesimpel itu, kita nggak boleh jumlahin density-nya langsung ya. Nah, massa campuran mereka, massa campurannya berapa? Nggak ada, tapi volume campuran ada ya. Ini 1,5 volume ditambah 0,5 volume, jadinya berarti M mixture per 2 ya. Ini kan ditambah 2 kan, itu volume totalnya. Sekarang kita tugasnya mencari berapa massa campuran sistem kita ini. Nah, di soal nggak diketahui, tapi diketahui massa jenis. Jadi ada volume air dan massa jenis air. Kita tahu berarti massa air karena massa jenis water itu adalah massa water dibagi volume water. Maka volume kita mencari massa ya. Maka massa waternya itu adalah raw dikali volume water. Raw water 1000, volume water itu 1,5. Maka hasilnya berapa itu berarti 1500 kilogram. Oke, ini berat banget ya, 1500 kg. Wow, gitu. Jadinya ya itu ya, berarti benar nggak? Hitungan kita benar nggak? 5, oh ya benar. Nah terus kita mau cari yang raw alkohol sekarang ya. Raw alkohol juga sama, berarti raw alkohol sama dengan massa alkohol dikali volume alkohol. Kita mau cari massa alkoholnya ya. Massa alkohol adalah raw alkohol 800, density-nya dikali volume alkohol 0,5. Maka hasilnya adalah massa alkoholnya sama dengan berarti 400 ya kilogram. Udah, ini kita semuanya kita turunkan, ini kita turunkan, ini kita turunkan, ini kita turunkan, maka raw mixture-nya adalah M campuran berarti 1500 ditambah 400 plus hasilnya dibagi volume totalnya mereka 2. Maka ini jadinya berapa tuh? Jadi 1900 bagi 2 berarti 950
kilogram per meter pangkat 3. Oke. Jawabannya ada nggak ini jawabannya? Oke, clear ya. Itu nomor 10. Kemudian nomor 11 juga ini sudah beberapa kali kita bahas ya. Oke, ini kayak konsep yang berbeda. Ini dari buku, dari Cambridge Exercise, ada di buku teman-teman ya. Buku Cambridge yang 3rd edition. Oke, kita mulai dari pertanyaannya. Balon punya volume 300 meter persegi kubik. Diisi dengan hidrogen, density hidrogennya 0,09. Massa dari of the fabric is, ya massa fabriknya itu adalah 10 kilogram di situ. Kemudian jika density udaranya itu adalah 1,2, oke, berapa maksimal berat yang dapat diangkat sama balon? Oke, jadi balon itu punya berat kainnya itu ya, atau ya apapun itu, berat balonnya itu 10 kg. Jadi kalau kita bikin gambar yang simple aja, jadi ada ini balon udara ya, jelek banget. Nah, tidak lebih jelek dari sebelumnya juga sih. Nah, terus ini terisi sama udara di tengah-tengahnya, hidrogen ya. Hidrogen itu nomor atomnya adalah H2. Bukan nomor atom, sorry. Nama kimianya ya, H2. Hidrogen. Di luar ini ada air. Air itu punya density 1,2 kilo. Jadi di rho air itu adalah 1,2 kilo. Nah, kemudian ini tuh digunakan untuk mengangkat beban. Anggap bebannya itu segini gitu ya. Apa sih membuat dia bisa mengangkat beban ya? Karena dia punya upthrust force, punya gaya apung ke atas, gaya angkat ke atas. Oke, kenapa dia punya gaya angkat ke atas? Karena density of hydrogennya, rho hydrogennya itu jauh lebih rendah daripada rho air. Rho hydrogennya cuma 0,09. Tuh, lebih kecil daripada air, udara, airnya. Jadi dia bisa naik ke atas ya. Nah, jadi ya udah kita hitung gaya angkat. Apa sih rumus gaya angkat itu atau upthrust force-nya? F upthrust ya, gaya ke atas itu, atau Archimedes, ini hukum Archimedes ya. Archimedes principle. Jadi gaya angkat yang dialami oleh balon itu nilainya sama dengan berat air, udara ini kan density air, dia kan menepati udara, dikali gravity dikali volume balonnya. Jadi Archimedes principle itu bilang gaya apung itu nilainya sama dengan berat fluid yang dipindahkan. Oke, jadi how much fluids that move by the other object. Jadi berapa banyaknya berat air, udara yang dia pindahkan gitu ya, akibat dia menggeser udara itu atau menggeser fluida itu gitu. Maka ini upthrust-nya tinggal dikalikan 1,2 dikali 9,81 dikali volume balon tadi. How ini 300 ya, 300. And F ke atasnya adalah kalau kita hitung berarti 1.2 times 9.51 times 300. Cobanya 3.531,6 Newton. Dia bisa terangkat ke atas dengan gaya segitu. Nah, tapi ya dia kan mengangkat beban ya. Berarti bebannya bisa diangkat segini juga dong? Enggak, dia masih punya berat dia sendiri. Jadi F-nya dia punya berat ya. Jadi beban yang balon tanggung itu adalah berat dari balon ditambah berat dari hidrogen. Hidrogen juga punya berat yang di dalam dia ini. Jadi kita tambahkan berat balonnya, berarti beratnya 10 kilo, masanya 10 kilo, berarti beratnya ya 10 kali gravitasi ya, berarti 98,1 Newton. Berat hidrogen itu kan beratnya ya massa hidrogen dikali gravity general ya.
Maka berat yang diangkat sama ini, berat bendanya itu adalah 98,1 ditambah massa hidrogen kita nggak ada, tapi kita tahu density hidrogen dan volume hidrogen. Nah, density hidrogen itu ya raw hidrogen dikali volume hidrogen. Hidrogen itu kan volumenya sesuai dengan volume balon dikali gravity. Nah, ini kan dapat dari yang tadi ya, bahwa rho itu m per v, maka M itu adalah rho dikali V gitu ya. Kita mau cari M nya ini aja ya. Maka kalau kita masukin angkanya 98,1 plus rho hidrogen 0,09, kita hitung 0,09 dikali volume baron 300 dikali gravity 9,81, hasilnya adalah 300 kali ya. Oh iya benar. Oke. Jadi 264,9. Maka total berat yang harus diangkat dia dulu sebelum dia ngangkat beban lain adalah berarti ini ditambah dengan 98,1, hasilnya adalah ditambah 264,9, hasilnya adalah 363, nggak ada ya, Newton. Ini yang harus diangkat ke atas. Oke. Sekarang berarti berat yang bisa diangkat berarti ya berat yang naik gaya naik ke atas itu nanti harus menanggung berat dari sistem ditambah beban ya, load yang bisa diangkat. Nah, sepertinya yang orange ini ya. Nah, F apung dia 3531,6 dikurang sama dengan berat dia tadi itu 363 ditambah beban yang bisa diangkat, load, kita bikin load aja atau W load juga boleh. Maka load itu ya kita kurangkan aja tuh. Sekarang berarti 3531,6 dikurang 363, hasilnya adalah 3168,6 Newton, karena satuan dari load tadi tuh ini masih Newton semua ya, belum kita konversi ke kilogram. Jadi 3168,6 jawabannya exactly B. Begitu, gampang sekali ya. Lanjut. Nah, sekarang nomor Q12. Ini dari Cambridge exercise juga. Nah, pertanyaannya adalah what is the hydro pressure due to, karena kolam renang itu punya kedalaman 5,15 ya. Ya udah, hydro pressure itu kan rho pH ya. Pressure of hydrostatic. Rumusnya adalah rho fluid, rho air dikali gravity dikali depth-nya, kedalamannya ya. Nah, maka tekanannya adalah rho fluidnya 1000, gravity-nya 9,81, hanya itu kedalamannya 5,15 ya. Udah, maka nih hasil akhirnya berapa nih? pH-nya itu adalah, kita cari dulu. Berarti ini 9810 dikali 51,5, hasilnya adalah 505.215 Pascal. Jawabannya yang nih ya, paling mendekati. Oke, enggak tepat jawabannya, tapi mendekati ini. Oke, gitu ya. Any questions? Nggak ada kan teman-teman, nggak bisa menjawab di sini ya. Oke, langsung aja berarti. Sekarang nomor Q13. Ini cukup paling simple. Kita harus bisa cara baca konsep grafik gitu. Coba kita baca soalnya dulu ya. A spring of original length 100 ya. 100 is compressed by a force. The graph shows the variation of the compressing force F with the length L of the spring. Jadi dia itu punya panjang awal 100 mm, kemudian dikompres dengan gaya, ditekan tuh springnya. Ya, jadi spring itu awalnya panjangnya segini nih misalkan ya, segini awal panjang springnya. Kemudian ditekan jadi ya mungkin kekompres jadi segini aja. Gitu ya. Nah, dia
awalnya panjangnya 100. Ini kan saat kan grafik bacanya dari sini kan, dari 0 kan. 0 itu gayanya 12 Newton. Gayanya nggak ada. Oke. Panjangnya 100. Kemudian ketika di sini bentar, ini mundur berarti bacanya nih. Berarti dari 100 nih panjangnya, gaya yang bekerja belum ada. Ketika ditekan dengan gaya 2 Newton, panjang dia 90 mm. Ditekan dengan gaya 4 Newton, panjang dia jadi 80 mm dan seterusnya. Ditekan hingga 40 mm, tinggal panjangnya. Nah, panjang total pegasnya. Terus gayanya 12 Newton. Sekarang energy stored in the spring when its length is 50 mm. Maka pertanyaan kita adalah berapa energi stores? Energi pada spring itu kan rumusnya setengah Fx. Oke. Gitu ya. Jadi kita cari ketika panjangnya 50 mm. Ketika panjang 50 mm berarti kita cari itu dari 100 sampai 50 ini. Nah, grafik itu kita bisa cari luas sebenarnya. Jadi dari sini ke sini yang mau kita cari. Nah, luas inilah disebut sebagai energi yang tersimpan gitu ya. Nah, enggak salah, bukan itu. Energi yang tersimpan ya pakai X-nya itu X dari 100 ke 50 perubahannya berapa? Ya tetap 50 mm ya. Kalau dari 100 berubah ke 60 berarti perubahannya 40 mm. Jadi kita pakai perubahan ya. Kebetulan perubahannya juga sama dengan 50 jadi ya udah. Jadi ini X ini bukan X aja tapi perubahan panjang atau extension delta X gitu ya. Maka energinya adalah setengah F-nya ketika dia di sini itu adalah 10 Newton ya. Maka ya 10 dikali delta X berarti 50, kita harus rubah jadi meter ya, 10 pangkat negatif 3. Maka jawaban energinya adalah 5 kali 5 250 kali 10 pangkat minus 3 joule. Jawabannya ini ya, B. Oke, very simple ya. Nah, next. Nah, ini 14. Gampang lah, apa itu amplitude? Amplitude the maximum displacement of a point on the wave from equilibrium line. C ya. Next saja. Kemudian nomor 15, ini juga gampang, saya nggak akan hitung, cuma gampang segini. Kita mau cari berapa sih panjang gelombang yang dipancarkan oleh blue whales atau paus biru. Paus biru itu bisa memancar 10 Hz sampai 40 Hz, jadi dia infrasonik ya, suara dengan frekuensi rendah. Dan kecepatan suara di udara itu, speed of sound in the sea water itu adalah 1.45, oke. Jadi kalau kita mau cari berapa sih panjang gelombangnya yang dia pancarkan, rentangnya, kita tinggal cari hubungan antara frekuensi, speed, frekuensi dan wavelength itu kan adalah speed itu adalah lambda kali frekuensi. Oke, lambda kali F. Jadi kalau kita mau cari lambda itu adalah V dibagi frekuensi. Nah, tinggal hitung aja nih. Berarti kita punya ini frekuensi 1, ini frekuensi 2. Nah, berarti kita punya juga lambda 1 dan lambda 2. Lambda 1 berarti pakai V-nya, ini harus dirubah jadi meter ya. Yang nilai ini di 1,45 kali 10 pangkat 3 dibagi frekuensi 1 itu 10. Ini juga sama, 1,45 kali 10 pangkat 3 dibagi 40. Nah, dapat nanti hasilnya astagfirullah, 40 ya. Nah, tinggal hitung aja tuh nilainya berapa aja ya. Sebenarnya jawabannya yang A deh kalau seingat saya ya. Itu paham ya. Nah, satuannya meter ya kalau wavelength gitu. Nah, sekarang lanjut nih. Ini pertanyaan sedikit unik ya. Ada gelombang berjalan punya frekuensi 250 Hz dan cepat lambatnya 50 meter per second. Phase difference between two point antara yang terpisah sejauh 0,40 mm. Jadi kita tahu bahwa fase gelombang itu kan terkait dengan sudut. Jadi
Kalau gelombangnya bergetar satu, nah ini ya, dari sini sampai sini satu wave itu, satu lambda, satu panjang gelombang itu sudutnya adalah 360 derajat, satu putaran penuh. Oke, satu lambda. Jadi kalau lambda dia, panjang gelombang dia 10 meter, berarti fasenya 360 derajat. Kalau 5 meter berarti setengahnya gitu. Nah sekarang kita cari dulu nih lambda dari soal kita berapa. Lambda itu tadi kan rumusnya adalah dari V ya, V adalah lambda kali frekuensi, maka lambda adalah V dibagi frekuensi. Lambda adalah V-nya itu 500, frekuensinya itu 250, maka hasilnya 2 meter. Jadi 2 meter gelombang itu 360 derajat. 2 meter itu, satu wavelength itu, itu fasenya, sudut yang dibentuk dia 360 derajat. Kalau 0,4 meter, kita rubah ya. Berarti kalau 1 meter, setengahnya ya kan, 180 derajat. Kalau 0,4 meter sesuai dengan di soal, maka berapa nih sudutnya itu? Kita bisa pakai rumus ya, perbandingan aja. Ini kita banding dengan ini ya. Ini kita banding dengan ini. Oke. Maka 2 kita banding dengan 0,4, nilainya adalah 360 derajat dibagi entah berapa kita nggak tahu, kita anggap sebagai theta aja ya, theta fasenya. Maka theta itu adalah 360 dikali ini ya, berarti 360 dikali 0,4 dibagi 2, tetanya adalah tinggal hitung aja tuh, berarti 360 dikali 0,4 dibagi 2 ya. Hasilnya 72 derajat. Mudah kan? Mudah banget. Gitu, oke? Kita sampai nomor 16 dulu. Sisanya saya akan lanjutkan di video part berikutnya. Terima kasih, semangat.